Di saat meja-meja diplomasi sibuk menampilkan senyum dan jabat tangan, bunyi peluru di garis batas Thailand dan Kamboja justru belum juga lenyap. Bukan tanah yang bergetar, tapi udara yang kembali dipenuhi dentuman senjata, sebuah sinyal bahwa stabilitas Asia Tenggara sedang berada di titik rawan. Saat banyak pihak mulai merasa situasi membaik, justru muncul perkembangan yang bikin resah. Thailand mengerahkan pasukannya ke perbatasan. Padahal, kesepakatan gencatan senjata sebelumnya sudah diteken dan diumumkan ke dunia. Lalu apa yang mendorong dua negara yang bertetangga ini kembali bersiap untuk konflik terbuka? Apa yang belum selesai? Dan yang lebih besar lagi, apa resiko yang harus ditanggung Asia Tenggara jika ketegangan ini berubah menjadi perang skala penuh? Apakah kawasan ini benar-benar bisa terpecah seperti yang dulu terjadi di Balkan? Ini bukan semata urusan Thailand dan Kamboja. Kita, Indonesia, tak bisa berpura-pura jauh dari masalah ini. Karena jika konflik ini meletus lebih besar, dampaknya bisa meluas ke seluruh kawasan. Selamat datang di epicentrum ketegangan yang pelan-pelan dilupakan. Inilah kisah rapuhnya perdamaian di Asia Tenggara dan fakta-fakta mengejutkan di balik konflik panas Thailand melawan Kamboja. Yang membuat konflik ini terasa lebih pahit adalah momennya. Bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja terjadi hanya beberapa hari setelah KTT ASEAN ke-46 berlangsung di Kuala Lumpur. Sebuah forum yang seharusnya jadi simbol perdamaian, tempat para pemimpin kawasan berbicara soal stabilitas, solidaritas, dan masa depan Asia Tenggara yang aman. Tapi di saat para kepala negara masih hangat-hangatnya membahas kepercayaan, dua anggotanya justru saling mengacungkan senjata. Beginilah wajah ironis ASEAN hari ini. Di podium internasional bicara soal visi besar, tapi di garis depan dialog digantikan suara tembakan. Padahal, ASEAN 2045 sudah digagas sebagai peta jalan menuju kekuatan kolektif kawasan. Salah satu pilarnya, memperkuat kepercayaan dan solidaritas antar negara anggota. Tapi jika rasa percaya bahkan tak mampu bertahan di perbatasan, bagaimana mungkin kita bicara tentang solidaritas regional? Bagaimana ASEAN bisa tampil sebagai kekuatan global jika dua anggotanya masih terperangkap konflik warisan kolonial? Disinilah jurang antara wacana dan realita tampak jelas. Konflik Thailand-Kamboja menjadi cermin buram atas semua itu. ASEAN boleh saja punya visi, strategi, dan peta jalan, tapi tanpa peta batas yang disepakati, langkah menuju perdamaian hanya akan terus terantuk ranjau. Dan bila konflik ini terus membesar, pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang paling siap untuk berperang. Konflik ini berakar dari sengketa lama di perbatasan. Di sisi Kamboja ada distrik Choam San, sementara di pihak Thailand berdiri pos Chongbok. Keduanya terlihat tenang di peta, tapi di lapangan ketegangan selalu mengintai. Masalah utamanya, belum ada batas resmi yang disepakati. Thailand dan Kamboja sama-sama mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari negaranya. Dalam kondisi seperti ini, satu insiden kecil saja bisa memicu ledakan besar. Dan benar saja, itulah yang terjadi. Menurut Kamboja, pasukan Thailand menyeberang terlalu jauh ke dalam wilayah mereka, lalu melepaskan tembakan lebih dulu. Akibatnya, satu prajurit Kamboja tewas di tempat. Namun versi Thailand berbeda total. Mereka mengaku datang untuk berdialog, meminta pasukan Kamboja mundur dari zona sengketa. Tapi menurut mereka, justru Kamboja yang salah paham dan melepaskan tembakan lebih dulu. Dua narasi, dua klaim kebenaran, tapi satu kenyataan. Darah sudah tertumpah, dan sejak itu kepercayaan antar kedua negara ini makin rapuh, nyaris tak ada tersisa. Untuk benar-benar memahami kenapa tiap tembakan di perbatasan ini terasa begitu personal, kita harus menoleh ke masa lalu, ke akar sejarah yang telah lama retak. Sebab konflik ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, ia tumbuh dari sengketa lama soal siapa yang berhak atas kuil Preah Vihear, kompleks candi Hindia kuno yang berdiri megah di puncak pegunungan Dangrek. Candi ini usianya lebih dari 1000 tahun, namun selama puluhan dekade menjadi sumber ketegangan. Sejak era kolonial, wilayah ini sudah jadi rebutan. Prancis sebagai penguasa kolonial saat itu menggambar batas sepihak. Thailand menganggap kawasan itu bagian dari warisan historisnya, sementara Kamboja menyebutnya sebagai pusaka leluhur dan simbol budaya mereka. Tahun 2011, ketegangan pun memuncak. Baku tembak terjadi di sekitar Preah Vihear.
Tentara dari kedua negara tewas dan dunia internasional mulai khawatir konflik ini bisa berubah menjadi perang terbuka antara dua anggota ASEAN. Mahkamah Internasional akhirnya turun tangan. Pada tahun 2013, pengadilan di Den Haag memutuskan bahwa Preah Vihear sah milik Kamboja. Tapi keputusan itu tak mengakhiri semuanya. Meski candi diakui milik Kamboja, wilayah di sekelilingnya, tempat pasukan dari kedua negara kini saling siaga. Masih belum jelas batasnya. Inilah sumber ketegangan terbaru, sebuah zona abu-abu tanpa peta yang disepakati, tanpa batas resmi, tapi dipenuhi senjata, kecurigaan, dan trauma sejarah. Preah Vihear bukan sekadar candi, ia adalah simbol, luka lama, dan percikan yang bisa menyulut perang kapan saja. Konflik perbatasan Thailand-Kamboja hanyalah satu sisi dari koin. Jika tidak segera diredam, eskalasinya bisa meluas dan jauh lebih berbahaya. Dalam skenario terburuk, sengketa baru bisa muncul di wilayah laut, tepatnya di Teluk Thailand. Laut ini bukan hanya soal batas, tapi juga soal cadangan gas dan energi yang sangat bernilai. Jika ketegangan di darat merembet ke laut, maka pertaruhannya akan berpindah ke medan yang lebih luas, lebih mahal, dan jauh lebih rumit secara geopolitik. Di titik seperti itu bukan hal mustahil jika kekuatan-kekuatan regional mulai ikut bermain. China, yang punya hubungan dekat dengan Kamboja dan kepentingan strategis di kawasan, bisa saja melihat peluang pengaruh di tengah kekacauan. Di sisi lain, Amerika Serikat, mitra pertahanan lama Thailand, kemungkinan besar tak akan tinggal diam. Namun kemarin sebuah langkah penting diambil. Kepala militer dari kedua negara akhirnya duduk bersama. Mereka sepakat menarik pasukan dari zona sengketa dan membuka ruang dialog untuk meredakan ketegangan. Mungkin terlihat kecil, tapi langkah ini sangat krusial. Karena dalam konflik seperti ini, perdamaian tak lahir dari pidato penuh harapan, melainkan dari keputusan tenang yang diambil di tengah situasi yang sedang membara. Kalau bicara kekuatan militer di atas kertas, Thailand jelas lebih unggul. Mereka punya jumlah pasukan yang lebih besar, persenjataan yang lebih lengkap, dan pengalaman dalam operasi militer modern yang jauh lebih matang. Tapi bukan berarti Kamboja bisa diremehkan begitu saja. Meski skala militernya lebih kecil, Kamboja dalam beberapa tahun terakhir terus menerima pelatihan dan bantuan militer dari China. Ini bukan sekadar soal nasionalisme, tapi juga tentang dukungan strategis dari salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Hasilnya, kombinasi yang sulit diprediksi di medan tempur. Sejarah pun pernah menunjukkan hal serupa seperti dalam konflik India-Pakistan. Jumlah bukan penentu kemenangan, yang menentukan adalah kesiapan dan strategi. Dan jika ketegangan ini dibiarkan berlarut, bukan tak mungkin kekuatan-kekuatan dari luar kawasan ikut terseret dari konflik perbatasan yang sempit. Situasinya bisa berubah menjadi perang proksi yang mengguncang stabilitas Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sekadar percikan kecil atau justru awal dari kobaran yang lebih besar? Pertanyaan ini bukan untuk satu negara, tapi untuk kita semua di kawasan. ASEAN dibangun di atas prinsip damai, kolaborasi dan saling percaya. Tapi di perbatasan Thailand dan Kamboja, prinsip-prinsip itu sedang diuji. Saat dua negara bertetangga saling mengarahkan senjata, ketika batas wilayah berubah jadi zona pertempuran, dan ketika sejarah dibaca dengan amarah, bukan dengan hikmah, maka perdamaian bukanlah jaminan. Ia jadi sesuatu yang terus dipertaruhkan. ASEAN mungkin punya visi besar untuk 2045, tapi yang lebih mendesak adalah pertanyaan hari ini. Mampukah kita menjaga damai yang rapuh ini sebelum semuanya terlambat? Sebab, konflik ini bukan sekadar soal siapa yang memulai, tapi tentang bagaimana kita merespon ketika suara senjata terdengar lebih dulu dibanding suara diplomasi. Dan jika kita tak mampu belajar dari situasi ini, yang kita pertaruhkan bukan cuma satu garis batas, tapi masa depan seluruh kawasan. Ini bukan hanya persoalan Thailand dan Kamboja, ini tentang arah ASEAN. Apakah kita akan melangkah sebagai satu kesatuan yang kuat, atau justru tercerai-berai oleh luka lama yang tak pernah sembuh?